السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hakim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang setia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita semua untuk bisa berubudiyah, yang memudahkan kita semua untuk melakukan ketaatan, mencurahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Yang paling utama, yang mulia adalah nikmat al-iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama yang menjadi bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesyukuran tersebut mencakup kesyukuran hati dengan meyakini dan mengimani bahwa seluruh nikmat datang dari Allah. Yang kedua, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan, kemuliaan dan keagungan, yang memiliki seluruh kemuliaan dan anggota badan kita, fisik kita gunakan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan berbagai kebaikan, melangkah ke rumah Allah, berjalan ke masjid, mendatangi majelis ilmu, menggerakkan semua anggota badan kita dalam berubudiyah, lisan yang memuji Allah, hati yang mengagungkan Allah, tangan yang kita angkat dalam melakukan takbir, ruku, sujud, menyeru kepada kebaikan, menyingkirkan berbagai gangguan dari jalan kaum muslimin, dan seluruh
ketaatan besar dan kecilnya, yang tampak dan yang tersembunyi, yang wajib dan yang sunnah, melakukan semua hal itu adalah bentuk kesyukuran yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita memperbanyak salawat pada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, yang menjadi uswah dan qudwah kita dalam kehidupan ini, yang menuntun kita kepada ridha Allah, yang mencintai kita sebagai umatnya, sehingga tidak satupun kebaikan kecuali telah dijelaskannya, dan tidak satupun kejahatan, kejelekan kecuali telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua hal itu sebagai bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari nasab dan keturunan diri kalian juga. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau sesuatu yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum, bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang raufur rahim, yang sayang dan mencintai orang-orang yang beriman. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga majlis yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa alaihi salatu wassalam bersabda, tatkala ada seseorang yang hadir majlis ilmu, akan tetapi niat awalnya tidak sengaja datang ke majlis ilmu, tapi dia mampir untuk duduk mendengar, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika qaumun la yashqa fihim jalis. Mereka adalah kaum yang tidak satupun yang duduk bersama mereka yang akan celaka dan sengsara. Jika niat awalnya bukan menghadiri majlis ilmu, mungkin dia melewati masjid ini, kemudian ikut sholat, ternyata ada kajian, duduk dia, mungkin di pojok paling ujung sana misalnya, paling pinggir, tapi dia nguping juga, Yang seperti itu tidak akan celaka dan sengsara, karena ini majelis orang-orang yang mulia. Apalagi yang niat awalnya melangkahkan kaki dari rumah datang ke majelis ilmu yang dihadiri para malaikat, majelis ahli jannah, majelis orang-orang yang mulia di sisi Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mulia hari demi hari dalam perjalanan hidup ini. Dengan majelis ilmu kita semakin mulia, semakin mulia di sisi Allah, semakin soleh amalan kita, semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, semakin murni akidah kita, semakin baik akhlak dan budi pekerti kita. Karena ini yang menjadi tujuan kita menuntut ilmu, adalah ilmu betul-betul mendidik kita, ilmu betul-betul menuntun kita, ilmu betul-betul memperbaiki akhlak kita, tutur kata kita, cara kita berinteraksi, cara kita bermuamalah. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, saudara kepada saudaranya, kakak kepada adiknya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua. Sesama kaum muslimin, tetangga.
bersaudara. Jadi dengan demikian ilmu akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang akan menjadi atau yang akan menghujat kita. Ya, ilmu yang akan menghujat kita. Tapi kita memohon kepada ilmu yang akan membela kita. Nah, begitulah yang harus menjadi semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena yang menjadi standar kemuliaan di sisi Allah bukan banyak ilmu, tapi adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang yang berilmu diiringi dengan ketakwaan, dialah yang mulia. Tapi bila hanya berilmu, tidak tampak ketakwaan, kesolehan dalam dirinya, maka ilmu menghujat dia menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila madza? Ila qulubikum. Cukup? Enggak, ada satu tambahan lagi, ini penting sekali. Ya. Ila a'malikum. Naam. Penampilan, ya, kegantengan seorang, ketampanan seseorang, kecantikan seorang enggak ada nilai insyaallah bila tidak dilandasi di atas iman, tidak menambah kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melihat qulub dan Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang mengetahui ma fi qulubina. Baik. Kemudian amalan. Itu yang diperhatikan oleh Allah. Amalannya sesuaikah dengan sunnah atau bertetangga dengan sunnah, sesuai dengan keikhlasan atau ada riya. Ya, di amalan dan korelasi antara ketakwaan yang sumbernya di hati itu memiliki hubungan yang erat dengan amalan yang zahir, karena itulah buah dari ketaatan tadi. Nah, maka ini yang harus menjadi perhatian kita dalam belajar, sehingga kita bertahun-tahun duduk di majelis ilmu, ya harus ada peningkatan, ya harus ada peningkatan dari sisi kualitas iman kita, ya ketakwaan kita, amal soleh kita, akhlak kita. Naam, terlebih lagi merupakan akidah ahli sunnah anal iman yazid wa yanqus. Naam, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang mungkin jamaah lihat dan baca di pamflet atau ya yang disebar atau yang disampaikan, bahwa judulnya adalah Aqidah Ahlul Hadis. Aqidah Ahlul Hadis. Masya Allah, Aqidah Ahlul Hadis. Waktunya sampai solat Isya. Nah, Aqidah Ahlul Hadis. Jadi dari A sampai Z kita akan belajar Aqidah Ahlul Hadis. Maka siap-siap kita akan ya bermalam di masjid ini sampai solat subuh. Besok hari Jumat, bukan puasa sunnah, gimana sahur? Barakallahu fikum. Makanya begitu nak melihat judulnya, ada kabir wa thaqil, mana ana hatta ubayyin hadhihi al-umur. Jadi intinya Pak, mungkin yang dimaksud ya pembahasan global tentang akidah. Ya. Poin-poin yang terpenting yang harus kita ketahui. Adapun secara ya rinciannya, maka satu pembahasan itu kalau di kuliah itu 1 semester. Nah, 14 pertemuan. Maka ada tauhid, uluhiyah, rububiyah, itu satu mata kuliah.
tauhid asma wa sifatnya satu mata kuliah juga. Nah, nanti belum lagi masalah iman, pembahasan iman, definisi iman. Iman bertambah atau berkurang, apa dalilnya? Amalan itu bagian dari iman atau tidak? Kemudian sebab-sebab menambah keimanan. Tayyib. Nanti setelah itu pembahasan masalah takdir, kan begitu. Nanti masalah keimanan tadi tentang bagaimana sikap orang yang berdosa, kafir atau tidak, atau masih beriman dibahas. Tayyib. Dan hal-hal yang lain. Ya, apalagi iman tentang pada Rasul, iman kepada para malaikat, taib dan yang lainnya. Ya, ala kulli hal ma la yudraku kulluhu wa la yutraku julluh. Apa yang enggak bisa dijelaskan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya, kan begitu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa dari judul tersebut ya tertulis aqidah ahlul hadis. Ya. Aqidah ahlul hadis atau dikenal juga dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah atau aqidah as-salaf, aqidah al-firqatun najiyah, aqidah at-taifah al-mansurah, ya. Atau al-aqidah al-islamiyah. Itu hanya ya penamaan yang hakikatnya sama, substansinya sama. Naam. Karena akidah ashabul hadis, ahlul hadis, ya mereka lah al-firqatun najiyah, taifal mansurah. La tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Jadi senantiasa ada kelompok atau golongan yang selalu berada di atas al-haq, kebenaran, yang selalu mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat, sampai datang keputusan Allah dengan kehancuran dunia ini. Maka mereka selalu mendapatkan pertolongan. Qala al-Imam Al-Bukhari, illam yakun min ahli al-hadith fala a'lamu man hum. Jika mereka bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat dan mendapatkan pertolongan tadi. Mereka namakan ahli sunnah wal jamaah karena mereka yang selalu mengikuti sunnah Nabi dalam segala aspek kehidupan dan selalu mengikuti kebenaran dan berjamaah, ya, tidak berpecah belah, dan tidak bermusuhan, berkasih sayang, berjamaah dalam mengikuti kebenaran. Baik. Dinamakan juga aqidatus salaf karena ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis ahli sunnah adalah yang paling utama, ya, masuk ke dalam ahlul hadis. Kelompok tersebut adalah salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka terkadang ya dinamakan dengan al-aqidah as-salafiyah. Aqidah as-salafiyah, aqidah yang diyakini oleh para salafus saleh yang berdasarkan wahyu, dalil. Naam. Kadang dinamakan aqidah, ya, digabungkan penamaan aqidah as-salaf wa ashabul hadis, bagaimana karya Imam As-Sabuni, aqidatus salaf wa ashabul hadis. Naam. Jadi itu sebuah istilah dan penamaan saja, hakikatnya sama, dan terkadang ya dinisbatkan kepada penulisnya, ya, seperti akidah, misalnya akidah At-Tahawiyah, karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis akidah, ya, yang menjelaskan akidah ahli sunnah. Naam, di mukaddimahnya beliau menyebutkan, ya, akidah ahli sunnah. Jadi itu sebuah istilah saja. Naam, dan penamaan, tidak ada masalah dalam hal itu selama substansinya benar, tidak ada perbedaan. Yang pertama. Yang kedua, tatkala berbicara tentang masalah akidah, maka akidah itu secara umum ada dua. Akidah nazilah, akidah nabitah. Nazilah itu akidah yang turun, yang diturunkan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah akidah yang berlandaskan wahyu yang Allah turunkan kepada para anbiya
dan dilengkapkan akidah tersebut ya dengan wahyu yang turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam istilah ulama, akidah nazilah yang turun. Ada akidah nabitah, akidah yang muncul hasil pemikiran manusia. Itulah akidah 99 atau 92 dari kelompok yang diponis oleh Rasul sebagai ahlud dhalal yang masuk neraka. Ya. Karena akidah mereka hasil pemikiran rekayasa dari sampah-sampah pemikiran mereka. Naam. Hawa nafsu, logika semata, keturunan atau namanya itu turun temurun dari nenek moyangnya. Ya. Dan itu dinamakan akidah nabitah. Nah, adapun akidah Ahlussunnah, akidah yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang diajarkan oleh Jibril. Naam, diajarkan oleh Jibril. Dan ini sebagaimana yang kita kenal dalam hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril, insyaallah ya, kita sering mendengar hadis Jibril. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya duduk di hadapan para sahabat di masjid beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian datang seorang lelaki pakaian putih bersih ya, rambut hitam. Naam. Dan tidak ada yang tidak seorang pun dari sahabat yang mengenal siapa lelaki tersebut. Dia duduk langsung di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, berlutut ya, dan meletakkan kedua tangannya, tangan di atas kedua pahanya ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Tentang akidah, tentang keislaman, tentang keimanan, tentang Islam dan tentang ihsan. Jadi Jibril datang mengajarkan akidah itu. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, akhbirni anil Islam. Qala Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini tentang Islam yang landasannya ya, tauhid. Kemudian akhbirni ani al-iman. Ya, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang iman. Maka Rasul menjelaskan al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Naam. Dalam kedua pertanyaan dan jawaban tersebut, di ujung jawaban itu langsung Jibril membenarkan, langsung dikoreksi langsung dan benar ternyata jawabannya. Shadaqta, benar jawabanmu. Makanya para sahabat Umar bin Khattab ya, dan sahabat heran. Ya. Kenapa yang bertanya membenarkan jawaban? Berarti dia itu mengetahui jawaban itu. Baik. Jadi kemudian setelah itu al-ihsan. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian bertanya tentang masalah kiamat, ya Rasul tidak mengetahui tentang kiamat, dan bertanya tentang tanda-tandanya disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang menjadi catatan kita di penghujung hadis tersebut, Rasul bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Pada Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Para sahabat enggak ada yang mengetahui, karena tidak ada yang mengenal seorang pun. Ya. Di penghujung hadis, apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itu Jibril yang datang, itu Jibril yang mengajarkan agama kalian. Lihat. Jadi Jibril langsung mengajarkan agama, bukan hasil rekayasa Rasul. Ya, bukan tradisi kebiasaan. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. La, bukan itu. Jadi agama kita ini bukan warisan nenek moyang kita. Harus dipertahankan. Ini budaya kami, nenek moyang kita. Agama, akidah bukan itu landasannya. Ini yang tidak sampaikan tadi, nazilah. Jibril turun membawa akidah tadi. Ya, bertanya. Jadi mengajar dalam bentuk bertanya. Ini sebuah metode ya pendidikan yang bagus sebenarnya.
bertanya, tapi untuk mengajarkan. Sehingga muncul apa? Perhatian. Nah, ini, jadi beliau mengajarkan. Rasul yu'allimukum. Jadi akidah yang disampaikan Rasul kepada kita, pada sahabat, itu diturunkan oleh Allah lewat perantara Jibril yang membawa wahyu. Maka itma'innu. Ya. Adalah kita bergembira, kita yakin, ya bersyukur kepada Allah bahwa akidah kita ini akidah yang thabitah, tidak akan berubah-ubah. Ya. Akidah apa yang diyakini Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan kaum Muhajirin wal Ansar, itulah akidah yang kita yakini. Naam. Apa yang para sahabat yang mendengar jawaban tersebut, kemudian Rasul mengatakan itu Jibril mengajarkan akidah kepada kalian, itu yang diyakini Abu Bakar, Umar, Uthman, itulah yang kita yakini sekarang ini. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Naam, itulah akidah. Karena akidah itu suatu yang diyakini, kemudian hati itu mengikat keyakinan tadi, begitu kuat ikatan tadi, tidak bisa terlepas dan terpatri, tertanam ya dengan kuat di dalam hati sehingga menjadi akidah, suatu keyakinan. Itu yang kita yakini. Ya. Kemudian datang setelah itu para ulama menjelaskan bagaimana iman kepada Allah, iman kepada Rasul, semua juga berlandaskan Al-Qur'an tadi. Naam, dan hadis. Maka dari sini kita memahami akidah nazilah, akidah yang diturunkan ya kepada kita lewat Rasul kita. Ya, itu akidah yang sumbernya wahyu, itulah akidah. Jadi akidah itu landasannya wahyu. Ya. Wahyu, enggak bisa direkayasa. Jangan coba-coba merekayasa akidah, keyakinan. Tatkala seorang ya membuat akidah yang baru, keyakinan yang baru, maka kita melihat keanehan, keajaiban di manusia di zaman sekarang ini. Menampakkan, memperlihatkan kejahilan, kesombongan, kebodohannya tentang agama. Ya. Kenapa? Karena akidahnya tidak bersumberkan wahyu, tapi bersumberkan otaknya, kepalanya. Ya. Bersumberkan kepada tradisi nenek moyangnya. Kebiasaan dia, mimpinya. Naam. Atau berbagai keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh para ya pencetus, misalnya aliran-aliran tertentu. Ya, tarekat-tarekat tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu. Mulai dari munculnya berbagai sekte dalam agama ini, maka semua akidah mereka adalah akidah yang sesat. Maka Rasul katakan kulluha dhalala aw halika. Mulai dari muncul kaum Khawarij, ya. Setelah itu Syiah, yaitu kemudian Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, kemudian berbagai sekte-sekte yang muncul terus bertambah ini, terus berkembang biak terus pemikiran sesat tadi. Adapun akidah Ahlussunnah dari semenjak diterima oleh Rasul dari Jibril tadi sampai detik ini, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri, tidak berubah. Qala Allah Ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berapa rukun iman yang tercantum dalam ayat itu? Berapa? Berapa? Apa itu yang pertama? Irfa' sautak. Iman kepada Allah, malaikat, amana rasulullah unzila min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sah?
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada enggak iman yaumil akhir dalam ayat tersebut? Hah? Ada enggak? Ada enggak iman dengan yaumil akhir dalam ayat tersebut? Hah? Ada jemaah? Ada jemaah. Siapa yang bisa menyebutkan? Dari mana kita bisa memahami dalam ayat tersebut ada iman bil yaumil akhir? Tadi tidak sebutkan secara teksnya untuk min bil wal yaumil akhir. Tidak. Gimana sisi pendalilannya? Wa ilaikal masir. Enggak ada wa ila yaumil akhir. Di mana tempatnya itu? Kembalinya ke mana? Wa ilaikal masir, kita kembali kepada Allah. Makanya di waktu kalau kita di sore hari atau bangun ya. Kalau doa bangun tidur apa? Wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau di waktu wa ilaikal masir, di sore hari kita mengucapkan apa? Wa ilaikal masir. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Al-masir, kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ke negeri mana? Negeri dunia? Kembali kepada Allah kapan? Semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah dan tempat kembali tersebut yaumil akhir. Sahih? Hari akhir. Dikendati tidak tertulis ya beriman pada yaumil akhir, itu dalam ayat tersebut mengandung ya penjelasan bahwa iman di yaumil akhir. Kita mengakui wa ilaikal masir. Kita kembali kepada Allah. Enggak ada yang tersisa di dunia ini. Ya. Jadi enggak usahlah 100 tahun ya, mungkin ya 100 tahun sejak sekarang ini yang ada ini, yang kita semua hadir sekarang ini, dipastikan tidak ada lagi. Semua udah di alam kubur. 100 tahun itu pasti. Ya wallahu a'lam sampai kapan kita, ada yang berumur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Ya, tapi dipastikan ya 100 tahun yang akan datang udah wajah yang hadir di masjid rumah Allah ini udah tidak ada lagi. Wa ilallahil masir. Ya, yang akan tersisa adalah kenangan indah dicatat oleh malaikat sebulan pernah duduk di masjid, dan sebulan selalu sab pertama. Sebulan di sini salat tarawihnya. Ya. Naam. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu akidah kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu juga menjelaskan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ila akhir ayah." Jadi disebutkan man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, disebutkan 5 di sini juga. Naam. Mana iman bil qadar? Ya, disebutkan dalam ayat terpisah. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Naam. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Baik. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril sebagian kata para ulama, kenapa mengulang kalimat wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri? Di redaksi hadisnya an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Baik. Kemudian dalam al-qadar wa an tu'mina ditambah, diulang kalimatnya wa an tu'mina. Kenapa tidak disebutkan an tu'mina billah wa an tu'mina bil malaikah wa an tu'mina? Kenapa tidak diulang-ulang wa an tu'mina wa an tu'mina? Kamu beriman kepada Allah, beriman
Antu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, para rasul, yaumil akhir. Wa antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Apa rahasianya? Kenapa diulang kalian wa antu'mina? Qala ulama, sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya karena kemungkinan sebagian memahami, ya, berpersepsi yang keliru bahwa iman kepada takdir tidak disebutkan secara bersamaan di dalam ayat, terpisah. Kemungkinan sebagian memahami berarti ini bukan bagian rukun dari iman. Maka Rasul ingin menjelaskan, dipertegas lagi, wa antu'mina, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrih. Taib. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi akidah ahlul hadis, akidah salafus salih, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah firqatin najiyah, akidah taifah mansurah, ini adalah modal kehidupan kita. Orang yang tidak memiliki akidah ini, dia bangkrut, merugi. Ya. Ini modal kehidupan. Landasan iman, landasan akidah. Ya. Tawakab, ya, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Naam, barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari hadis Jibril yang kita bacakan tadi, dan juga dari ayat sebagian yang kita bacakan tentang keimanan pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada para rasul, yaumil akhir, dan juga iman kepada qadar. Hal itu semua menjelaskan bahwa akidah kita ini, akidah ahli sunnah, akidah ashabul hadis, ahlul hadis, adalah akidah yang turun dari langit, yang diturunkan oleh Allah. Itulah landasan akidah kita, wahyu. Berbeda dengan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan selain ahli sunnah wal jamaah. Dan itu hasil rekayasa manusia. Terjadi kolaborasi antara syaitan dari kalangan jin dan manusia. Akidah kaum khawarij. Ya. Dinisbahkan, kenapa namakan khawarij? Karena disebutkan kepada perilaku mereka yang menentang para pemimpin, mengkafirkan, ya, dan seterusnya. Akidah kaum Qadariyah, Ma'bad al-Juhani, ya. Akidah kaum pengingkar sifat, Jahmiyah, disebutkan Jahm bin Sufwan, ya. Mu'attilah, karena perilaku mereka yang mengingkari sifat, ya. Dinisbatkan kepada pencetus kelompok tersebut. Ya, maka tidak namakan akidah Islamiyah. Ya. Tidak namakan akidah Islamiyah karena sumbernya bukan dari Islam. Sumbernya pemikiran, sampah pemikiran manusia. Nabitah. Ya. Nah, kalau sampah pemikiran manusia, sampah itu bersih atau kotor? Sampah itu bersih atau kotor? Ada sampah yang bersih. Kotor. Karena itu hasil sampah pemikiran manusia, maka yang keluar juga akidah yang menyesatkan. Dan konsekuensinya ya sesat, menyimpang. Ya. Seperti itu. Dan bila itu menyimpang, akan mempengaruhi perilakunya, sikapnya, pernyataannya. Sebagaimana akidah yang benar akan mewarnai perilaku, ya, sikap, perbuatan yang meyakininya. Maka dari sini kita memahami, tatkala kita belajar akidah jamaah sekalian rahimakumullah, akidah ahli sunnah yang diwariskan oleh Rasul kepada sahabat. Taib. Rasul mengajarkan tidak tata cara buang air besar, air kecil.
beristinja, bersuci, ya. Segitunya, sedetail gitu dijelaskan. Ya. Baik. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan agama. Kemudian perkara yang berkaitan dengan keyakinan yang merupakan kebutuhan jiwa kita terhadap Allah, dibiarkan oleh beliau, tidak dijelaskan. Masuk akal itu? Enggak masuk akal. Mana yang lebih besar kebutuhan kita untuk mengetahui Rabb yang kita ibadati daripada untuk menjaga kebersihan fisik kita? Nah, tentunya mengenal Allah Sang Pencipta. Maka diajarkan Rasul pada para sahabat. Sahabat itu juga mengajarkan pada tabi'in. Maka itu menyambung itu. Ya, landasan akidah kita itu ya mata rantai yang tidak terputus, sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kepada Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an datang dari Allah, kalamullah, lewat Jibril. Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada sahabatnya, sahabat terus sampai sekarang. Maka sumber akidah kita ya qala Allah, qala Rasul. Jadi kalau kita ini mengetahui kebenaran satu akidah, lihat landasannya. Sumbernya dari apa? Maka keistimewaan ahli sunnah wal jamaah, kita yang alhamdulillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar akidah, begitu ustaz menyampaikan, buya menyampaikan, qala Allah, qala Rasul. Sahih? Tapi begitu kita mendengar akidah-akidah yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya, harekayasa pemikiran manusia, begitu dia menyampaikan, apa yang akan dikatakan dia? Qala si fulan, kan begitu. Tidak akan muncul qala Allah, qala Rasul. Memang akidah mereka, sekte-sekte tersebut bukanlah akidah dari yang diturunkan oleh Allah. Sampah pemikiran mereka yang dikemas dengan sebagian istilah-istilah ilmu. Maka penting bagi kita untuk mengenal akidah yang sahihah. Maka ada judul sebagian kitab para ulama, khudh aqidataka minal kitab was sunnah. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Udah lengkap jamaah. Ya. Baca Al-Quran. Maka di situ akidah kita. Baca hadis. Tayyib. Yang pertama. Selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari akidah ini? Akidah Ahlussunnah ini. Mulai dari sekarang kita harus merubah mindset kita dalam belajar akidah. Akidah kita pelajari bukan untuk menghafal dalil-dalilnya saja. Sebutkan dalil keikhlasan. Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala lillahi ad-dinul khalis dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih, ikhlas. Taib. Benar. Itu dalil menjelaskan akidah yang benar. Tapi bagaimana implementasi dalil keyakinan kita, pengetahuan kita tentang akidah itu dalam keyakinan kita dan keyakinan yang melahirkan sikap ibadah, pengagungan, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan. Ikhlas. Oke, kita praktekkan dalam kehidupan seharian. Kita disuruh oleh Allah untuk saling memperkuat ukhuwah. Tamam? Jemaah? Sahih jemaah? Innamal mu'minuna ikhwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-muslim kal-muslim. Kal jasadil wahid. Kan begitu. Ayat banyak sekali.
Bagaimana implementasi akidah yang kita pelajari ikhlas? Terapkan sekarang keikhlasan dalam kita membangun persaudaraan. Apakah kita membangun persaudaraan karena hanya asas kemaslahatan dunia? Karena menguntungkan dalam urusan dunia dan bisnis kita. Jika tidak menguntungkan lagi, kawan ditendang gitu saja. Dibiarkan. Dicuekin. Khalas, terputus komunikasi, korelasi. Kenapa? Tidak menguntungkan lagi. Baik, mana keikhlasan? Keikhlasan yang kita pelajari, akidah, ikhlas. Ini ibadah, membangun persaudaraan. Bagaimana implementasi akidah? Kita membangun komunikasi, membangun yang namanya loyalitas, wala wal bara di atas apa? Ikhlas. Baik, terapkan akidah keikhlasan dalam ini. Itu satu contoh. Jadi sekarang ini kita insya Allah belajar akidah. Mungkin kita akidah udah khatam dan ditamatkan. Sekarang kita belajar mengamalkan akidah sehingga menjadi hal yang nyata dalam kehidupan. Contoh, kita mempelajari asma wa sifat sahih akidah. Ini dah mulai sedikit agak masuk semakin dalam kajiannya ini. Ya. Taib. Contoh, kita meyakini Allah memiliki asmaul husna, sifat-sifat yang mulia. Kita ambil salah satu. Kita belajar akidah ini. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami' Al-Basir. Kan begitu? Oke. Bagaimana implementasi akidah yang kita Allah Maha Sami', Allah Maha mendengar, Basir Maha melihat. Ini harus memberikan efek dalam kehidupan kita. Maka semakin bertambah pengagungan kepada Allah, sifat takut kepada Allah, sehingga mewarnai perilaku dan sikap kita. Kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, karena Allah melihat perbuatan kita. Jika kita mendengar Sami' ad-du'a qaribun, maka perbanyak berdoa kepada Allah. Itulah implementasi dari akidah tadi. Berdoa ibadah amalan kita. Tapi apa yang melandasi kita berdoa kepada Allah? Karena kita meyakini Allah Sami'. Kalau berdoa kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Baik, itu satu contoh masalah iman kepada Allah. Akidah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, yang diterima berita dan hadis-hadisnya, mengibadati Allah dengan syariatnya. Itu kan sebuah teorinya, itu sebatas teori saja baru. Tapi bagaimana mengimplementasikan akidah kepada Rasul dalam hidup kita? Dan begitu datang Rasul SAW hadis, ya, datang hadis bertentangan dengan keinginan nafsu kita, tradisi budaya kita. Nah, terapkan akidah tadi dalam sikap kita. Bagaimana sikap kita? Tidak Ustaz, Buya saya tidak melakukan seperti itu. Tidak Ustaz, tradisi kampung saya tidak begitu Ustaz. Budaya tidak begitu. Katanya belajar akidah. Mentaati Rasulullah. Begitu datang perintah Rasulullah, ditimbang dengan keyakinan dia, tradisi dia, budaya dia. Gimana itu? Nyambung dah itu? Enggak nyambung itu. Hanya akidah sebatas teori. Enggak, akidah itu bukan sebatas teori jamaah. Betul. Yang dominan memang keyakinan, ilmu. Tapi akidah yang benar yang kita pelajari itu harus mewarnai perilaku dan sikap kita. Jika kita yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati, ditinggalkan larangannya, diterima hadisnya, maka begitu kita mendengar perintah Rasul, kita bergegas. Dengan larangannya, ditinggalkan segera. Kemudian semangat kita berusaha, ibadah kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunannya. Itu yang kita inginkan dalam belajar akidah tadi.
Maka itulah yang namanya asas dari ibadah tadi. Semua harus berlandaskannya demikian itu. Semua. Naam. Maka akidah kaum mukminin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Landasan akidah kita. Tapi gimana implementasi akidah itu dalam kehidupan kita? Loh, kalau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu dapat kesusahan, kesulitan, lupa Allah. Meminta kepada siapa? Curhat kepada siapa? Curhat kepada dunia, penduduk dunia maya, para netizen-netizen itu. Curhatnya ke sana. Mana aina rabbuk? Ud'uni astajib lakum. Man yad'uni fa'astajibu lah. Man yas'aluni fa'utiya. Bangun sepertiga malam, curhat kepada Allah, menangis, angkat tangan. Kenapa kepada manusia? Asar akidah itu namanya bagaimana implementasi akidah. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Begitu. Jadi kita dari sekarang belajar akidah bukan sebelum menghafal hadis, menghatamkan kitab, hatam kitab. Banyak kita akidah dipelajari, khatam, tapi enggak mau mewarnai sikap dan perilaku, enggak makin dekat kepada Allah. Maka akidah sebagai teori saja. Nah, tidak begitu. Para sahabat bukan begitu dahulu belajar. Fata'allamna al-ilma wal amal jami'an. Kami belajar ilmu dan mengamalkannya. Nah, seperti itu. Begitu sahabat mendengar Rasul mengatakan, yadhaku Rabbuna min rajulaini. Begitu. Allah yadhak. Ya, tertawa. Tersenyum. Dari dua hambanya. Sahabat mendengar ayat haku Rabbuna. Lihat akidah mereka. Ayat haku, apakah Rabb kita tertawa ya Rasulullah? Tersenyum. Iya, kata Rasulullah SAW. Lihat bagaimana sahabat mengimplementasikan akidah asma wa sifat ini dalam hidupnya. Bukan dia, oh enggak ya Rasulullah, masa Allah tertawa? Ketawa nanti seperti, enggak ada seperti itu, seperti kaum Jahmiyah sekarang ini. Ya. Tapi mereka langsung lihat sahabat mengatakan, kalau begitu, tidak akan mungkin lan na'ti ma khairan min raddin yadhak. Tidak akan pernah kita kehilangan ya kebaikan selama kita memiliki Rabb yang tersenyum. Jadi bukan lagi mengakal, oh kalau Allah tertawa begini dan seterusnya. Bukan itu. Tapi bagaimana mereka berusaha, bagaimana pengaruh dari keyakinan bahwa Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tersenyum dan tertawa. Yadhak. Lalu bagaimana efeknya dalam kehidupan kita? Kalau begitu, jangan pesimis dalam hidup ini. Kebaikan di tangan Allah. Minta kepada Allah. Selalu ada jalan dalam hidup ini. Jangan putus asa. Itu. Lihat bagaimana implementasi akidah. Taib, satu lagi. Iman kepada malaikat. Ya. Iman kepada malaikat. Jadi akidah ahli hadisnya landasannya sudah jelas ya. Secara umum kan rukun iman tadi. Iman kepada malaikat. Taib. Malaikat. Berapa jumlah malaikat? Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besar ciptaannya? Ya, berbeda-beda. Tapi yang jelas mereka diciptakan oleh Allah untuk ya beribadah. Satu. Dari mengenal ciptaan malaikat, kita wajib mengimani. Ya. Dari situ kita memahami kebesaran Allah dan muncul dalam hati ketundukan kepada Allah. Satu. Contoh. Jadi jangan membaca hadis tentang iman itu hanya udah saya hafal. Enggak, jangan begitu. Sekarang udah berubah. Mesti kita belajar akidah jangan seperti itu. Mulai kita sekarang mengimplementasikan akidah bagaimana bisa itu mempengaruhi sikap perilaku kita. Tayyib. Rasul alaihi salatu wassalam diizinkan oleh Allah
untuk menjelaskan ya bentuk atau ciptaan salah satu fisik dari ciptaan Allah, yaitu salah satu dari malaikat yang memikul arasy. Memikul arasy. Pada hari kiamat 8 malaikat akan memikul arasy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Itu yakini. Berapa sekarang? Apakah 8? Allahu a'lam. Penting kita yakin hari kiamat 8 malaikat. Satu malaikat yang memikul arasy diizinkan Rasul sebutkan bagaimana besar ciptaannya, fisiknya. Dan Rasul diizinkan dalam menyebutkan kepada kita tentang bagaimana fisik malaikat yang memikul arasy. Satu. Antara daun telinga ini apa namanya bahasa kita ini? Betul daun telinga ya? Sampai galinya sih kan, apa nama tuh? Ya, galinya tuh apa tuh? Telingo, enggak? Kuping telingo. Ada yang mau gantung tuh apa nama itu? Antiang, apa nama tuh? Ya, kan siko digantungkan kan? Subang. Hah? Iya, penting di siko kan, sampainya kan? Nah, kok. Jarak antara daun telinga kalau sebenarnya antara pundak ini bahu berapa jaraknya? Satu malaikat. Masiratu 700 am. Masirah perjalanan, jalan kaki. Masirah 700 apa arti 7? mi'ah 100. 700 am tahun. Berjalan 700 tahun perjalanan. Berapa jaraknya itu? Bisa dibayangkan? Sampai kemana itu? Keliling dunia berapa kali keliling? Itu antara daun telinga dengan bahu pundaknya. Jaraknya sejauh perjalanan kaki 700 tahun perjalanan. Allahu akbar. Itu satu jemaah. Dan yang dipikul arasy yang lebih besar lagi. Karena akbar makhlukat. Itu akidah kita. Ya. Dan di atas arasy Ar-Rahman istawa. Akidah Ahlussunnah, akidah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Adapun akidah Jahmiyah, akidah Ahlul Bidah wal Ahwa, Allah di mana-mana kata mereka. Hadi laysa min aqidatil muslimin. Akidah yang diturunkan oleh Allah di Al-Qur'an, Ar-Rahman istawa. Ya. Dan Allah tidak butuh pada arasy. Allah Ghani. Bahkan yang memikul arasy tadi mampu memikul dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka dengan izin Allah. Bagaimana implementasi hadis ini dalam membentuk perbedaan kita, ketundukan kita, kekhusyukan dan keagungan pada Allah? Ya Allah, jika satu malaikat yang memikul arasy begitu besar ciptaannya, wa kaifa bi rabbil alamin? Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allahu Akbar. Apa yang muncul dalam diri kita? Tunduk kepada Allah. Jangan sombong. Tunduk kepada Allah. Tinggalkan kesombongan. Rabbul Alamin. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangannya. Takut kepada Allah. Muncul pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Begitu seharusnya kita belajar akidah. Jadi dari kebesaran makhluk, kita memahami kebesaran Sang Pencipta. Lalu begitu tahu Sang Pencipta, maka kita sadar, ya Allah, sungguh kami ini sungguh tidak mengagungkan Kau, ya Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sungguh manusia yang betul tidak sadar diri, tidak mengagungkan Allah dan pengagungan sesungguhnya. Kok bisa mereka berbuat maksiatan dan durhaka kepada Allah? Langit
Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya, 7 lapis bumi. Qabdatuhu, dalam satu genggaman Allah, genggaman tangan Allah. Karena Allah memiliki 2 tangan. Tanpa keraguan kita katakan, 2 tangan. Allah mengatakan, lima khalaqtu biyadayya. Bumi akan digenggam dengan satu genggaman. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Lalu langit bagaimana? Was samawati matwiyatun biyamini. Matwiyat digulung. Biyamini dengan tangan kanan Allah. Langit 7 tingkat. Langit. Berapa jarak langit pertama? Bumi ke langit. Langit pertama. Kedua, berapa jaraknya? Allahu Akbar. Pada hari kiamat hanya akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Sudahkah kita mengagungkan Allah? Maka muncul berbagai penyimpangan, ya, menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah. Ya. Tatkala manusia tidak mengenal keagungan Allah. Tidak, la yuqaddirullah haqqa qadri wa ma qadarullah haqqa qadri. Jadi begitu kita membaca hadis tadi, subhanallah, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Apa yang tunduk dalam hati kita? Ketundukan, yang muncul hati ketundukan, khusyuk di hadapan Allah. Begitu Allah menginginkan kita, apa yang kita sombongkan? Bila Allah ingin membinasakan kita disebabkan dosa dan maksiat kita, siapa yang akan menyelamatkan kita? Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dan malaikat yang begitu besar bisa menyelamatkan dirinya? Tidak. Semua dengan izin Allah. Maka demikian minta kepada Allah. Minta kepada Rabbil Alamin. Ini tangannya saya kebaikan. Lihat bagaimana ya implementasi akidah yang kita yakini dalam apa? Kehidupan dan keyakinan dan mewarnai perilaku dan sikap kita. Itu yang sesungguhnya yang diinginkan oleh agama dalam kita mempelajari akidah. Itu yang diinginkan. Itu tujuan utamanya. Jadi hati-hati yang sombong itu tunduk kepada Allah yang punya akidah tadi. Belajar tentang kebesaran keagungan Allah. Asma wa sifat Allah. Gimana kita akan cinta kepada Allah kalau tidak mengenal keagungan dan kebesarannya? Bagaimana kita akan mengagungkan Allah jika kita tidak mengenal sifat-sifat dan kemuliaannya? Nah, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, belum lagi kita bicara tentang masa yaumil akhir. La ilaha illallah. Dan kita semua akan melewati hal itu. Dan sebelum itu terjadi hari kiamat, sebenarnya ada tanda-tanda kiamat. Ya, 10 tanda kiamat besar. Ya akan terjadi sebelum hancurnya dunia dan alam semesta ini. Setelah itu, semua kita akan masuk alam barzakh. Semua. Alam kubur. Alam barzakh. Baik yang dikuburkan langsung atau yang mungkin ya ditelan mungkin binatang buas atau kebakar dan seterusnya. Penting semua melewati alam barzakh. Tayyib. Apa yang terjadi dalam barzakh? Soal munkar wa nakir. Lihat. Munkar wa nakir. Bertanya kepada setiap yang meninggal melewati alam barzakh 3 perkara. Taib 3 perkara. Itu akidah, sahih? Akidah kita. Soal munkar wa nakir. Man rabbuk, man nabi, ma dinuk. Kalau ditanya semua sekarang ini, ada yang tidak bisa menjawab? Semua insyaAllah rapornya lulus semua. Tapi apakah dalam barzakh rapor kita akan juga menjadi lulus semua atau menjadi rapor merah? Enggak bisa dengan hafalan sekarang ini. Hafalan itu harus diamalkan, diimplementasikan dalam hidup. Baru kita akan bisa menjawab. Karena munafik, kafir munafik, dia dulu juga mendengar orang menjawab itu, menulis itu, marrabuk. Allah, man nabiyyu Muhammad, madinul Islam. Dia juga mendengar.
Dia mengucapkan munafik, dia mengucapkan asyhadu Allah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Tapi dia tidak bisa menjawab, hanya buka mulut saja. Sembari berteriak, la adri. Tapi orang mukmin yang beriman di dunia dan mengamalkan konsekuensi dari keimanan itu, Rabbuk, siapa Rabbmu, yaitu Allah yang kamu ibadati, kamu taati, dipersembahkan seluruh ketaatan kepadanya dengan ikhlas. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditaati, diimani, diyakini, dicintai, diikuti sunnahnya. Maka jangan coba-coba beranikan diri untuk berbuat bid'ah yang menyimpang sunnah Nabi. Itu yang akan membuat celaka dunia akhirat. Kalaupun mengatakan Muhammad, jawab, man Nabi Muhammad. Tapi di dunia kerjanya, mengikuti sunnah Rasul. Buat bid'ah itu yang lebih digemari dan disukai. Ma yanfa. Agama Islam begitu juga. Dia sebagai status dalam catatan administratifnya, kenegaraannya Muslim, KTP-nya yang Muslim. Tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah bahkan mungkin berolok-olok dengan agama. Dan tergantung pengamalan kita terhadap makna dan menerapkan apa yang menjadi tuntutan dan konsekuensi dari jawaban tadi di dunia, itulah yang akan menyebabkan kita sukses dan diteguhkan oleh Allah dalam menjawab kalimat atau pertanyaan munkar wa nakir. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Diteguhkan oleh Allah. Tanpa keraguan dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbi alladhi a'buduhu fid dunya Allah. Nabi alladhi attabi'uhu, yang saya ikuti, Rasulullah, agama yang saya yakini, yang saya imani, saya ikuti adalah Islam, diamalkan. Jadi akidah. Makanya kalau kita betul mempelajari akidah dengan cara seperti itu, insyaallah, kita yakin ada kehidupan akhirat. Tatkala kita meyakini juga tentang kehidupan akhirat, bisa ada pembalasan, maka kita tidak akan tertipu dengan dunia. Berubah sikap kita. Berubah sikap kita dengan pandangan kita. Persepsi kita dengan dunia, dan kita menyikapi dunia dengan bijak. Ini bukan tempat abadi. Tempat mampir sejenak, melanjutkan perjalanan yang jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membenci? Memutus silaturahim karena urusan dunia, karena duit, warisan dan seterusnya. Kenapa harus saling membenci? Dengan perbedaan pendapat kita memutus hubungan persaudaraan, silaturahim. Apakah maka akan masuk membawa kita yakin masuk surga, dan tidak akan masuk surga kecuali telah bersih semua hati kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surun mutaqabilin. Dicopot berbagai kedengkian dalam hati tadi. Mereka duduk di sofa-sofa yang berhadapan, mutaqabilin. Enggak ada lagi. Loh, kenapa permusuhan harus dipertahankan? Diwariskan generasi selanjutnya sampai kita mati. Tidak memaafkan saudara kita. Jadi kita berharap pembahasan masalah akidah itu bukan sebatas sebuah teori. Harus bisa diimplementasikan, merubah sikap perilaku kita. Kalau dunia zailah, akan binasa semuanya, apa harus kita bawa? Salat, ma'rifatullah, ma'rifatuddin. Nah, jadi jangan pernah memisahkan pembahasan akidah yang sebuah teori tanpa ada implementasi dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita pahami dalam membahas masalah akidah Ahlussunnah. Alhamdulillah mempelajari kitab akidah sebagai pegangan hidup kita. Tapi sekarang mari mulai sekarang kita belajar menerapkan akidah dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita, akidah kita betul-betul dilansai dengan akidah tadi, diwarnai oleh akidah kita pada Allah pada yaumil akhir.
terakhir, karena kita semua akan melewati satu jalan sirat untuk sampai ke surga. Semoga Allah memuliakan kita semua. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kita akan melewati, semua. Tidak satu pun dari kalian kecuali akan melewati, kata Allah. Itu satu keputusan yang telah pasti tentukan oleh Allah. Taib. Bagaimana siratnya? Lebih tipis dari sehelai rambut, licin, kemudian tajam, tidak bisa kaki berdiri, tergelincir. Maka kata Nabi, yang akan bisa membuat manusia melewati itu a'maluhum, tajri bihim a'maluhum, dalam hadis. Amalan yang akan membawa mereka melewati hal itu. Itu kan akidah, betul? Keyakinan kita, akidah itu wajib kita imani. Nah, enggak ada jalan menuju surga kecuali lewat jalan itu. Lalu bagaimana implementasi? Lalu kita meyakini bahwa yang akan bisa membawa manusia melewati dengan cepat sesuai dengan amalannya di dunia ini ada sirat yang dibentangkan oleh Allah, jalan Allah. Apa itu? Din. Hadi sabili. Kul hadi sabili, jalan Allah. Wa hadha sirati mustaqiman. Agama ini, qala Allah, qala Rasul, ikuti Rasul. Jangan menyimpang. Jangan ikuti jalan yang kiri kanan, yang menyimpang. Ilzamus sunnah, ikuti sunnah saja. Agama, ini jalan yang lurus. Bila kita bergegas mengikuti sunnah tanpa ada keraguan, maka itu yang akan menyebabkan kita segera melewati sirat nanti. Dari keyakinan ada sirat, tidak ada yang bisa melewati. Jadi dengan izin dan dengan amalannya, maka di dunia kita lewati jalan ini dengan baik, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Lihat, harus begitu jemaah. Sebagaimana juga ada ranjau-ranjau nanti di kiri kanan jembatan tadi, ada ranjau yang mengait-ngait ini, kiri kanan. Di dunia ada juga ranjaunya, 2. Kemudian tercabang dari itu ranjau-ranjau yang banyak sekali. Syubuhat, syahwat. Nafsu, syahwat, dan syubuhat. Itu ranjau. Di kiri kanan jalan kita mengikuti sunnah ini, ada syubuhat, ada syahwat. Syubuhat di dunia nyata, dunia maya. Ingat, kita hidup sebelum alam barzah, ada 2 alam di dunia ini. Alam apa itu? Dunia apa? Dunia nyata dan dunia maya. Tambah alam kita ini. Perjuangan kita semakin berat. Dulu hanya manusia hidup dunia nyata. Betul? Sekarang? Dulu ada manusia hidup dunia nyata. Sekarang namanya komunitas manusia, netizen dunia apa? Dunia maya. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Bila hudud. Tidak ada batasnya itu. Tidak mengenal ada batas benua, batas negara, enggak ada. Ya. Karena bersilancar di dunia maya, mengeliling dunia. Ya, tanpa ada batas, enggak perlu paspor, enggak perlu apa. Kalau kita berpindah satu negara enggak ada paspornya. Kan begitu, terbatas. Ini enggak. Dahsyat, luar biasa. Maka akidah modal utama untuk mengarungi kehidupan itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini ana yakin kalau diteruskan, diteruskan tidak akan selesai. Karena kalau kita urus satu persatu bagaimana implementasi dalam hidup kita, ini dahsyat masalah akidah ini. Gimana tidak? Ya begitulah dulu para sahabat bagaimana mengimani. Ya. Jadi betul-betul mereka membaca Al-Quran. Lihat. Membaca tentang masalah azab langsung berubah, sikap mereka. Tentang masalah rahmat. Nah, begitulah seharusnya kita belajar akidah. Maka belajar akidah dari Al-Quran, dari Sunnah. Nah, itu. Taib, terakhir. Tadi dah terakhir, tapi adalah yang terakhir setelah yang terakhir. Setelah ini kita akhiri. Yang kita tidak bisa keluar dari lingkaran itu.
iman kepada takdir. Kan begitu? Ini contoh. Akidah Ahlussunnah. Iman kepada takdir. Kata Nabi, wa antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Beriman kepada takdir baik dan jeleknya. Sebelum kita melihat bagaimana implementasinya atau korelasi dengan kehidupan kita, ada memang takdir yang jelek. Enggak ada. Ada takdir yang jelek. Loh, kok Rasul mengatakan antumina bil qadar khairihi wa syarri. Khairihi baik dan jelek. Loh. Kok dikatakan enggak ada yang jelek? Berarti bertentangan dong. Rasul mengatakan ada yang jelek. Paham jemaah? Jadi khairihi wa syarri ditinjau dari apa yang dirasakan oleh yang menerima takdir. Siapa yang menerima takdir? Yang menerima. Yang manusia. Yang menentukan takdir. Ditinjau dari yang menentukan takdir. Enggak ada semua baik. Karena perbuatan Allah semua berlandaskan hikmah. Ya. Maka tidak ada yang jelek. Makanya Rasul mengatakan wasyarru laisa ilaika. Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Tapi ditinjau dari apa yang dirasakan oleh manusia yang menerima takdir tadi, maka ini relatif. Ya. Maka dari semua yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmahnya. Contoh, apa hikmah penciptaan iblis? Baik enggak? Allah laknat iblis, dimurkai. Ya. Tapi ada enggak hikmahnya? Iblis sumber kejahatan. Ya. Terjadi pembunuhan yang pertama, kasus pembunuhan yang pertama, ya, yang iblis yang provokatornya. Kan begitu? Maka semua pembunuhan di zaman sampai ke ini adalah ya benar iblis yang provokatornya. Siapa yang membunuh? Qabil atau Habil? Qabil yang membunuh Habil, saudara yang taib. Jadi pembunuhan sampai saat ini dosanya ditanggung oleh yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak hikmahnya penciptaan iblis? Gimana jawabannya jemaah? Biar kita cepat selesaikan kajian ini. Kalau tidak, anak akan selesai ini. Tidak ada jawabannya gimana? Gimana? Siapa yang jujur imannya? Itu aja. Yang jujur imannya. Apa lagi hikmahnya? Jelas antara hak yang batil. Taib. Nah, itu baru sebagian dari hikmah. Naam. Jadi kalau tidak ada iblis jemaah, enggak ada orang yang bertaubat jemaah. So ya. Kalau semakin malam semakin dalam kajinya. Naam jemaah. Enggak ada iblis, enggak ada yang bertaubat jemaah. Kenapa? Karena enggak ada yang berbuat dosa. Kalau tidak ada yang bertaubat, sementara Allah mengatakan wat-tawwabur rahim, ghafurur rahim. Terlaksana tidak maksud makna yang terkandung dari nama Allah Tawwabur Rahim. Berarti Allah menerima taubat, pengasih, penyayang. Terlaksana enggak? Tidak. Sementara setiap nama Allah itu mengandung sifatnya dan sifat itu memiliki efek dan memiliki korelasi dengan perbuatan hambanya. Jika Allah tawab, berarti ada yang bertaubat. Begitu bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang berdosa. Tayyib. Enggak ada iblis, enggak ada penghuni neraka jemaah. Allah telah berjanji la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan aku penuhi. Diisi oleh Allah sampai penuh
Jahannam itu dengan apa? Jin dan manusia. Nah, kalau nggak ada iblis, nggak ada yang kufur, beriman semua. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Makanya di akhir kiamat, begitu sudah dimasukkan semua, na'udzubillah minan nar, semoga Allah menyelamatkan kita di api neraka, dimasukkan. Neraka ini masih minta terus, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Masih ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Enggak ada lagi, udah dimasukkan semua. Fayadha'ul jabbaru qadamahu fayanzawi ba'daha ba'dan. Allah masukkan ke dalamnya, ke dalam neraka tersebut kakinya. Qadamu fayanzawi ba'dahu ba'dan, maka bertaut. Udah, kata neraka, qatin. Cukup Allah, cukup. Itu kita yakini, itu akidah jemaah. Ya. Baik. Jadi tidak ada iblis, maka semua manusia sama tingkatan dalam surga yang beriman. Kenapa? Karena imannya sama semua. Sementara surga itu ada tingkatannya, walikullin darajat mimma amilu. Masing-masing memiliki kedudukan sesuai dengan amalannya. Dan surga itu berapa tingkat jemaah? Semoga Allah jadikan kita ahlul jannah. Allahumma amin. Berapa tingkat jemaah sekalian? 100 tingkat. 100 darajah. Wa baina darajah ila darajah. Wa baina as-sama'i wal ard. 100 tingkat. Dan tingkat pertama ke kedua seperti antara bumi dan langit. Allahu akbar. Jadi kalau surga derajatnya ke atas, tingkatannya. Neraka derajatnya ke bawah, tingkatannya ke bawah. Kan begitu. Maka yang paling tinggi surga Firdaus. Dan di atasnya Arsyur Rahman. Kan begitu. Dan siapa penghuni surga Firdaus? Ahlul iman wal amalus innal ladzina amanu wa amilus salihati anat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga Firdaus ya Allah. Dan neraka yang paling dalam tempatnya tempat siapa? Munafiqin fid darkil asfali minan nar. Jadi semua ada hikmah. Itu takdir. Itu yang kita pertama yakini. Nah, begitu semua ada hikmah, begitu ada takdir, apa yang kita lakukan? Bagaimana implementasi iman kepada takdir? Ya, ridha, pasrah dan introspeksi diri. Karena semua yang terjadi, yang menimpa diri kita adalah sebab ya perbuatan kita juga. Tapi yakin dalam hidup ini dengan melangkah dengan segala keyakinan, bismillah tawakkaltu ala Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tentukan. Maka jangan ada ragu kita begitu. Wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Melangkah dengan pasti memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi sesuatu yang tidak kita duga, itulah takdir, katakan qaddarallah ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Enggak perlu mencari kambing hitam. Enggak perlu mencari introspeksi diri. Karena itu pasti karena ulah perbuatan kita. Dan semua dengan hikmah Allah. Maka tujuan kita dalam beriman dengan takdir, laksanakan perintah Allah. Beriman kepada takdir. Dan ikuti rambu-rambu dalam hidup ini. Bismillah. Dan kita tidak bisa keluar dari lingkaran takdir. Lingkaran takdir, kita hanya berpindah dari satu titik takdir ke titik yang lain. Itu tak. Itu yang bisa kita lakukan. Berpindah dari titik takdir. Jadi lingkaran, ada titik takdir sini, dua titik. Terus berpindah. Sakit, berpindah. Takdir yang lain, berubah jadi sehat. Betul? Ada mungkin pandemi atau endemi atau yang lain kan begitu. Ada penyakit di suatu tempat. Ya tinggalkan tempat tadi. Ke tempat yang lain. Kan begitu.
takdir. Ya, belum dapat keturunan. Ya, menjomblo terus akan dapat keturunan kan begitu. Maka menikahlah, dari jomblo jadi status menikah kan begitu. Maka ya berusaha dan berdoa dapat ilmu. Jahil, ingin menjadi berilmu, tapi yang enggak datang belajar menuntut ilmu agama. Nongkrong di rumah, tidur-tiduran, enggak sungguh-sungguh. Gimana akan berubah takdir? Pindah dari kejahilan kepada ilmu, maka datang ilmu. Begitu. Hakata. Jadi kita harus berusaha. Dan begitu terjadi apa yang kita usahakan. Dan di luar dari apa yang kita inginkan, disitulah kita semakin yakin bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Bukan kita yang mengatur, tapi kita menjalani. Kita boleh merencanakan, tapi ingat, semua ada yang mengatur rencana kita. Naam, sahih jemaah. Hakata, hidup. Jadi, begitu kita memahami takdir dengan seperti itu, subhanallah, hidup ini betul-betul ya, tenang, tentram, ya. Kena selamun introspeksi, alhamdulillah ala kulli hal. Semua takdir Allah terjadi, ya. Kita sabar dan introspeksi diri, berusaha, ya, laksanakan syariat, tinggalkan larangan Allah, ya, terus memohon yang terbaik kepada Allah. Doa, takdir bisa, doa bisa enggak menolak takdir? Bisa ditolak takdir? Rasul mengatakan la yaruddul qadar illa doa, enggak bisa menolak takdir kecuali doa. Loh, berarti bisa berubah Ustaz takdir. Katanya sudah ditentukan oleh Allah. Ini semakin malam semakin dalam kajiannya. Nah, di saraf-sarafnya udah aktif semua, jadi udah. Nah, gimana jemaah? Gimana? Bisa berubah takdir kita? Berubah dengan takdir juga. Karena doa itu juga takdir. Jadi begini, Allah mentakdirkan di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, bi 50 alf sanah, 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua tertulis. Dan juga perubahan tertulis. Si fulan akan ditimpa musibah begini dan begitu. Ditulis. Tapi ditulis juga jika dia berdoa, maka dia akan terhindar dari itu. Maka begitu dia berdoa, itu takdir Allah, dia berdoa. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak berdoa, ya, ditimpa musibah tadi. Begitu. Jadi, si fulan ditakdirkan sakit. Juga takdirkan sehat. Kalau dia berobat, sehat. Tapi enggak berubah-ubah, ya, tetap sakit. Dia berobat, takdir, berobat takdir. Sehat takdir. Jadi intinya kullu syai'in biqadar. Segala itu dengan takdir. Maka mempelajari iman pada takdir itu luar biasa efek dalam kehidupan kita. Ya, kita semakin yakin bahwa hidup ini ada yang mengatur semua. Ya, kita hanya merencanakan, tapi yang menentukan Allah. Ya. Maka enggak perlu kita dalam hidup ini menyesali, tapi introspeksi diri. Ya, tidak perlu juga mencari kambing hitamnya. Siapa yang melakukan kesalahan? Loh, kesalahan pada diri kita. Introspeksi diri. Ya, seperti itu. Maka berpindahlah dari satu titik takdir kepada takdir yang lain. Itu yang akan bermanfaat. Nah, itulah mungkin jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi ya kita semua. Mudah-mudahan cara kita belajar akidah ini ya kita rubah ya mindset kita dan juga metode kita dalam belajar. Jadi mari kita belajar sekarang mengimplementasikan nilai-nilai akidah dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya ya yang merupakan ya keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah Ahlul Hadis. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala
ya mengokohkan hati kita, akidah kita di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam hidup ini selamat dari berbagai ya kejahatan, penyimpangan, kesesatan, dan semoga kita semakin ya bertambah cinta kepada Allah, bertambah pengagungan kepada Allah, bertambah takut kepada Allah dengan mempelajari akidah yang benar. Demikian ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta wali wa maulaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.